Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai korelasi parsial. Nah, langsung saja materi pertama mengenai pengertian korelasi parsial akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana korelasi parsial adalah korelasi antara peubah tak bebas dengan sebuah peubah bebas, sementara sejumlah peubah bebas lainnya yang ada atau diduga ada pertautan dengannya. Nah, sifatnya tertentu atau tetap korelasi parsial ini digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen atau variabel tak bebas dan dependen atau variabel bebas, dan di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut atau tetap atau dikendalikan, secara umum uji korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel yang diteliti, atau yakni hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, korelasi atau hubungan yang terbentuk antara variabel ini dapat bersifat hubungan positif ataupun hubungan negatif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien korelasi dari hasil analisis, apakah bernilai plus atau minus. Nah, jika plus, maka hubungan yang terbentuk antar variabel bersifat positif. Sementara jika koefisien korelasi bernilai minus, maka artinya hubungan yang terbentuk antara variabel tersebut adalah hubungan negatif. Nah, hubungan positif bermakna bahwa jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Sementara hubungan negatif bermakna bahwa jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa. Materi selanjutnya yaitu mengenai derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi. Keeratan hubungan atau koefisien korelasi antar variabel dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu nilai koefisien korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 berarti hubungan sangat lemah. Yang kedua yaitu nilai koefisien korelasi 0,21 sampai 0,40 berarti hubungan lemah. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi 0,41 sampai 0,70 berarti hubungan kuat. Yang keempat, nilai koefisien korelasi 0,71 sampai 0,90 berarti hubungan sangat kuat. Dan yang kelima, nilai koefisien korelasi 0,91 sampai 0,99 berarti hubungan kuat sekali. Dan yang terakhir yaitu nilai koefisien korelasi 1,00 berarti hubungan sempurna. Menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Yang pertama, 0,00 sampai 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1,000 sangat kuat. Materi selanjutnya yaitu persyaratan uji korelasi parsial untuk analisis data. Asumsi dasar atau persyaratan yang harus terpenuhi ketika menggunakan uji korelasi parsial untuk menganalisis data penelitian ada dua. Yang pertama yaitu masing-masing penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Dan yang kedua atau yang terakhir, karena uji korelasi parsial ini merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Fahraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji korelasi parsial dalam penelitian. Misalnya, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Nah, adapun tabulasi data penelitian yang dimaksud dapat Anda lihat pada tabel berikut. Langkah-langkah cara uji korelasi parsial dengan SPSS. Tahapan-tahapan analisis data dalam uji korelasi parsial ini dimulai dari memasukkan atau menginput data penelitian
kemudian melakukan analisis data dengan uji korelasi parsial. Langkah pertama yaitu buka lembar kerja baru SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya Anda cukup mengisi pada kolom name, desimal, label, dan measure. Sementara untuk pilihan yang lain dibiarkan tetap default, tampak di layar SPSS sebagaimana gambar berikut. Jika sudah, langkah berikutnya yaitu klik data view, lalu masukkan data IQ, IPK, dan motivasi ke-12 orang responden tersebut, sesuai dengan judul kolom yang ada di layar SPSS. Nah, karena persyaratan atau asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam penggunaan uji korelasi parsial ini adalah data berdistribusi normal, maka terlebih dahulu kita akan melakukan uji normalitas untuk variabel IQ, IPK, dan motivasi. Adapun caranya yaitu pertama, dari menu utama SPSS, klik menu analis, pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Maka muncul kotak dialog explore. Selanjutnya, maka masukkan semua variabel penelitian ke kotak dependent list. Kemudian pada bagian display pilih bold, setelah itu klik plus. Maka muncul kotak dialog explore plus. Lalu beri tanda checklist pada normality plus weight test. Selanjutnya yaitu klik continue, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul output SPSS. Kita cukup perhatikan pada tabel output test of normality tampak di layar seperti gambar berikut. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan uji normalitas untuk uji korelasi parsial dengan SPSS. Nah, untuk mengetahui apakah variabel IQ, IPK, dan motivasi yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal ataupun tidak, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui teori tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah yang pertama, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka variabel berdistribusi normal. Nah, berdasarkan tabel output SPSS Test of Normality, diketahui bahwa nilai signifikasi dalam uji normalitas Sapir-Whorf adalah yang pertama, nilai IQ signifikasi adalah sebesar 0,932. Kemudian yang kedua, nilai IPK signifikasi adalah sebesar 0,152. Kemudian yang ketiga, nilai motivasi signifikasi adalah sebesar 0,066. Karena nilai signifikasi uji semua variabel penelitian di atas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel IQ, IPK, dan motivasi adalah berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi dasar atau persyaratan dalam uji korelasi parsial sudah terpenuhi. Nah, sedikit catatan, metode Sapir-Whorf hanya digunakan untuk sampel yang lebih kecil dari 50. Sementara metode Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk sampel yang lebih besar dari 50. Materi selanjutnya mengenai melakukan uji korelasi parsial dengan SPSS. Langsung saja, langkah pertama, klik menu analisis, kemudian correlate, kemudian partial. Yang kedua, muncul kotak dialog partial correlation. Masukkan variabel IQ dan IPK ke kotak variabel dan masukkan variabel motivasi ke kotak controlling for. Nah, pada bagian test of significance, pilih to tiled dan beri tanda checklist untuk display aktual significance level, lalu klik option. Kemudian langkah ketiga akan muncul kotak dialog partial correlation option. Kemudian pada bagian statistik beri tanda checklist untuk means dan standard deviation dan zero order correlation. Selanjutnya pada bagian missing values aktifkan pilihan exclude case pairwise, lalu klik continue. Langkah keempat, klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan muncul output SPSS dengan judul particle core. Selanjutnya, tinggal interpretasikan saja tabel output tersebut. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi
tabel output uji korelasi parsial dengan SPSS. Nah, jadi ini merupakan tabel output hasil dari langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Sahraini dan Saudari Hasnidar. Nah, jadi bisa kita lihat tabel output SPSS tersebut memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel, yaitu IQ, IPK, dan motivasi. Kemudian mencakup mean atau nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, dan N itu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi dapat kita pahami bahwa angka 12 pada tabel sebelah kanan itu yang menunjukkan angka 12 itu artinya adalah jumlah sampelnya. Nah, kemudian kita masuk pada tabel output correlation, yang mana tabel output ini memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis korelasi. Nah, kemudian untuk memaknai tabel output correlation tersebut, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, menentukan rumusan hipotesis penelitian. Yang kedua, melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial. Dan yang ketiga, menafsirkan hasil analisis dan tentunya kita akan membuat kesimpulan. Nah, langsung saja rumusan hipotesis penelitian dalam uji korelasi parsial. Di sini H0 yang pertama itu ada H0, hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Kita garis bawahi tidak signifikan. Nah, kemudian H alternatifnya hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Jadi kita garis bawah kembali kata signifikan. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, signifikannya itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan H alternatifnya ditolak. Kemudian sebaliknya, jika nilai significance tutelnya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan output uji korelasi parsial dengan SPSS ini. Nah, di sini ada tabel output pertama. Kita lihat ada di ujung kiri itu ada known A, itu menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol motivasi dalam analisis. Nah, dari output tersebut diketahui nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,832, jadi positif, dan nilai signifikannya itu 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol motivasi. Sementara nilai correlation-nya bisa kita lihat itu sebesar 0,832. Ini masuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Nah, kemudian tabel output kedua, motivasi, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Nah, dari tabel output tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi atau correlation menjadi 0,626. Jadi bernilai positif dan kategori hubungannya itu kuat. Dengan nilai signifikannya itu sebesar 0,039 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka tentunya H0-nya itu ditolak dan H alternatifnya diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Nah, sampailah kita pada tahap pengambilan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan penelitian dalam uji korelasi parsial yang telah dijelaskan tadi dapat diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa
variabel IQ bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan nilai IPK mahasiswa, karena ada variabel lain juga yang berhubungan dengan nilai IPK, yaitu variabel motivasi berprestasi. Kemudian ada suatu hal yang harus kita ketahui, selain mengacu pada nilai significance total dari output SPSS, pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial ini dapat pula berdasarkan pada perbandingan nilai-nilai koefisien korelasi atau correlation. Nah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai uji korelasi parsial. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.